tafsir? Mau baca apa kitab yang paling tinggi? Ihya. Mau baca apa kitab-kitab yang gede-gede lagi? Karamatul Aulia. Kitab-kitab yang besar. Mau siapapun sekarang bisa tinggal tak kebuka. Baca bersama-sama, diskusi. Mengapa kita harus membaca salawat kepada Rasulullah? Karena perintah Ada lucu. Ini sebelum cerita ini ada lucu. Saya punya santri. Santrinya udah lulus. Saya ceramah di satu tempat dia. Saya panggil sini. Ente apal banget itu salawat. Udah punya tim hadroh. Grup hadroh namanya. Keren banget tadi baca salawat. Ente kan pernah murid aneh kan, jangan marah ya. Iya Bu ya, nggak marah. Sini deh. Masih ingat salawat Ibrahimiyah? Oh yang itu mana? Yang itu mana? Ini kita kadang-kadang ya, salawat ini apal, salawat itu apal, salawat ini apal. Disusun sama orang kita apal banget bacanya, apalagi pakai lagu bang. Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang ada di dalam At-Tahiyyat. Kagak apal. Masya Allah. Coba kita tes diri kita. Dengar salawat ini, baca salawat. Saya tes. Dia lupa kepencok dikit. Mengapa kok begitu? Karena kita bukan diajarin agama. Kita diajarin fata morgana di dalam agama. Hukum-hukum di dalam agama kita tidak diajarin. Kita cuma diajarin bagaimana asal didengar enak, asal ceramah orang itu enak, asal kita dinasehatin enak buat diri kita pakai. Yang kagak enak kita kagak pakai. Kembali kepada sahabat Sya'ban. Makanya ibu bapak sekalian, baca salawat. Apa yang penting salawatnya? Salawat yang pertama-tama mudu hafal, salawat Ibrahimiyah yang ada di dalam tahiyat. Ini mudu hafal. Yang kedua baru salawat yang hadisnya sahih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru bawah-bawahnya terserah mau salawat apa aja boleh. Dicari kenapa itu suami saya, kata istrinya Sya'ban ngomong bahwasanya dia itu ngomong nggak lebih jauh. Jadi begini kata Rasulullah, bahwasanya suamimu waktu sakaratul maut ngomong kenapa nggak lebih jauh, karena dia waktu sakaratul maut digambarin sama Allah sorga. Pahala dia jalan dari rumahnya menuju masjid. 3 kilo masjid dari rumahnya Pak. Kalau kita masjid 3 kilo apa 5 kilo? Ayo. Sahabat Sya'ban rumahnya di dalam satu hadis dari rumahnya menuju masjid 3 kilo. Tapi di dalam sakaratul mautnya dia ngomong kenapa enggak lebih jauh? Karena digambarin sama Allah perjalanan dia menuju masjid dari rumahnya gambarannya sorga. Mengapa dia bilang kenapa rumah saya enggak lebih jauh aja dari masjid? Kalau kita rumah kita jauh dari masjid, apa dekat dari masjid? Kalau kita deket, mudunya harus lebih rajin dari sahabat Sya'ban. Kalau kita tinggalin tuh masjid, musola, maka Yang kedua singkat. Yang kedua, ya itu suami saya ngomong kenapa nggak lebih baru aja. Jadi ceritanya di musim dingin di Saudi itu kalau udah musim dingin Pak, itu retak-retak. Saya beberapa bulan di sana pas musim dingin. Masya Allah, badan kita udah kayak nggak enak banget. Kulit udah pada retak, mata udah rabun, hidung udah nggak bisa lagi bernafas. Keluar dari hotel panas,
keluar dari hotel itu dingin, masuk ke kamar hotel ada air panas kita siram tambah dingin, menggigil. Sya'ban begitu keluar rumahnya dia lihat ada orang lagi kedinginan, bajunya compang-camping. Lalu sahabat Sya'ban bukakan bajunya, dia pakaikan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut merasa senang dan bahagia, nggak kedinginan. Akhirnya ketika sakaratul maut, si Sya'ban digambarin sama Allah pernah kasih baju orang yang kedinginan, yang nggak berpakaian, maka gambaran sorga diperlihatkan ketika sakaratul maut. Maka si Sya'ban berkata, kenapa nggak baju baru aja yang gua kasih? Tuh Bu, makanya ibu, bapak pesen sama keluarga, kalau saya mati, baju-baju saya segera yang bagus, yang layak kasihkan orang. Padahal itu model orang pelit. Lah dia mati baru dikasihin. Ya, orang apa itu Bang? Orang pelit. Mudunya sekarang, besok. Besok begitu kita tahu di lemari baju-baju kita masih bagus, enggak terpakai lagi, maka kasihin orang. Insya Allah jadi nilai pahala kita sakaratul maut digambarin sorga yang pernah kita kasih baju buat orang. Alhamdulillah. Bahkan Buya Dimyati Pandeglang, seorang alim alamah, pernah belajar saya di sana, mengajarkan murid-muridnya, kalau kita meninggal segerakan bayar fidyah. Dibayar fidyah itu dikala nyolatin. Kalau kita adat kita udah apa? Ngasih amplop ya. Buat orang yang meninggal dikasih amplop satu-satu. Tapi dia nggak tahu itu apa uangnya isinya. Itu uang fidyah. Uang fidyah. Jangan 20.000, 200.000 seorang. Kita pesen, kita nabung. Nih nabung buat apa-apa? Ini nabung kalau gua mati, tabungan gua jangan diambil, ngambilnya kalau gua udah mati. Bayar seorang paling kecil 200.000. Paling kecil kalau cukup uangnya. Itu namanya diniatin bayar fidyah. Sehingga sholat saya dulu pernah kurang, tertutupi dengan itu. Puasa saya pernah kurang, tertutupi dengan itu. Ini agama Pak. Agama kita yang ngajari supaya kita benar di dalam beragama. Makanya si Sya'ban begitu sakaratul maut, dia dapat pahala besar di sisi Allah walaupun dia ngasihnya baju yang bekas. Lalu kenapa enggak semua, kata istrinya Sya'ban? Karena waktu itu ada tukang minta-minta kelaparan. Kita kalau diketok sama orang, dia mau minta, kira-kira kita bukain apa kita tutup aja? Ayo jawab. Ada orang, kita tahu, udah WA, udah telepon, tiba-tiba dia ada di depan rumah kita. Emang kita tahu tujuannya mau pinjam duit. Mau pinjam duit. Pinjam bukan minta, mau pinjam duit. Kita bukain pintu apa kita tutup aja? Emang kurang ajar juga sih ya. Kurang ajarnya yang minjem ngomongnya, bayarnya kagak dibayar-bayar. Ya. Kalau ada orang WA sama kita, dia minta duit sama kita, adik kita kek, ponakan kita, Mang, Bang, Dek, saya minta uang lagi perlu banget, datang ke rumah kita kasih jangan. Masya Allah, orang-orang sini memang bener-bener guru, Dek, nih Pak Ustadz lagi gak ada duit, mau bayar listrik, ya Allah, bayar cicilan motor, ya Allah, belum, sampai mobil nih masih kredit, belum kebayar bulan ini, kira-kira mau minta sama bapak-bapak, dikasih apa kagak?
Memang dasar pelit. Dasar pelit udah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Ayo lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. فبأي آلاء ربكما تكذبان من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان Fabi'ayyi ala'i barang-barang. Ayo 1, 2, 3. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Lagi satu ayat dibalas 10. Satu huruf dibalas 10. 1, 2, 3. Fabi'ayyi. Lagi kena satu huruf dibalas tolak bala 10.000 kali. Fabi ayyi ala. Sekali lagi, karena setiap huruf di dalam Al-Quran mengandung 10 doa yang diijabah. Fabi ayyi ala. Masya Allah. Nikmat mana yang kita dustai? Kita udah dikasih apa aja sama Allah hidup. Dari bayi, bahkan masih dalam kandungan udah dikasih sama Allah. Sampai sekarang kita udah ubanan. Ubannya nggak hanya di kepala, di kaki ubanan, di bulu kemaluan, di ketek, di pantat, udah ubanan semua. Apalagi zaman edan begini, anak muda aja udah pada ubanan. Anak muda ubanan. Saya punya santri, lah itu kepalanya udah ubanan. Lu udah sunat belum, Tom? Udah, Bu ya. Coba lihat, ubanan enggak lu kemaluan lu? Enggak sih. Ya. Tapi kepalanya ngapa jadi ubanan ya? Itu kimia udah masuk karena hubudun dunia. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau orang melakukan kebaikan, balasannya ya kebaikan. Sekali lagi, kalau kita melakukan kebaikan, balasannya tidak ada lain kecuali kebaikan. Jadi kalau Anda zalim sama orang, balasannya bakal dizalimin. Kalau Anda berbohong-bohongin orang, bakal dibohongin. Kalau Anda ngerampok orang, suatu saat kita bakal dirampok sama orang. Kalau kita munafikin orang, suatu saat kita bakal dimunafikin sama orang lagi. Kalau kita sombongin orang, suatu saat kita bakal disombongin lagi. Maka tidak ada kata lain. Ini tahun, ini bulan Muharram. Kita nggak tahu masih panjang umurkah atau tidak. Maka lakukanlah kebaikan. Jangan pernah nyerah dengan kebaikan, walaupun kebaikan itu kita lakukan kecil. Gitu Ustaz. Walaupun kita lakukan itu kebaikan kecil. Agama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, biar kata itu kecil bakal dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Udah hafal dengan, udah paham, udah ngerti bahwa kalau kita ngelakuin kebaikan biar kecil dibalas sama Allah. Tadi biar Anda cuman gelar karpet, nggak bantu uang, nggak bantu air, nggak bantu seperti donatur lain yang kasih uang banyak, kasih nasihat banyak. Anda cuman gelar karpet, tadi maka pahalanya besar. Pahalanya habis acara nggak pada pulang dulu, tunggu pada sepi.
Ngapain sepi? Saya mau gulung karpet, mau nyapu. Ini tempat jalan, bekas acara, rapi-rapiin semuanya. Pahalanya besar, perbuatannya kecil, tapi pahalanya. Makanya dalam Quran dikatakan tadi di surat Ar-Rahman, min dunihima jannatan. Pahalanya dapat 2 sorga. Dapat 2, udah dapat 2 sorga, dapat lagi 2 sorga. Jadi berapa sorga? 4. Padahal cuman melakukan kebaikan kecil, tapi dapat 4 sorga. 4 sorga. Mudah-mudahan yang duduk di sini semuanya dapat 4 sorga. Sehingga kita semangat hidup. Apa yang kita mau cari kalau bukan kita melakukan kebaikan buat amal kita di akhirat? Besok kita bakal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka acara seperti ini lestarikan, karena ini adalah acara yang diajarin sama agama kita. Kalau kita dapat nikmat, syukuri dengan doa, dengan zikir, undang orang, cari makanan, hadirkan orang-orang yang bisa nasehatin kita, bikin zikir kita, bikin doa kita diijabah. Itu namanya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan selalu rempuk di RT ini. Mudah-mudahan di RT ini selalu gotong royong. Mudah-mudahan satu RT ini Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan fitnah bala bencana. Sebetulnya insya Allah masih banyak ustadz kiai yang bakal ceramah lagi. Saya minta izin, insya Allah kita bertemu kembali. Enggak tahun depan, tahun ini. Enggak tahun ini, besok ini. Enggak besok ini. Ketemu mak di mana aja, enggak perlu harus nyampein ceramah. Kali-kali aja ada yang mati. Ya. Yang mati kan RW izinnya sama saya. Yang mati. Ya. Makanya saya kalau ada orang mati, dia siapa? Itu mau izin nguburin, bilang kagak ada. Saya yang paling takut. Bilang sama RT Mudi aja. Makanya jarang ketemu saya. Saya takut. Saya nerima orang mati, ntar saya mati lagi. Ya. Enggak gitu sih ya. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian, ini kan sebagian ada yang dikubur di situ ya. Ya. Memang itu kuburan kita. Saya cerita sedikit aja, 2 menit aja ya. Boleh nggak MC? Ya. 2 menit aja saya cerita. Ini kuburan kita udah penuh. Udah penuh. Ya Allah, udah susah banget nguburin. Mau diselipin di mana aja susah, sulit. Akhirnya ditumpuk. Dalam ilmu fikih mah sebetulnya jenazah, orang yang mayit itu nggak boleh ditumpuk. Bolehnya direndeng. Ditumpuk begini kagak boleh. Direndeng. Jadi yang mati bawah itu digeser dulu. Baru dia ini. Kan yang namanya udah mati mah tulang-tulang ya. Digeser. Tuh. Kalau orang baik biasanya masih ada katanya. Ya. Kita cerita secara fikihnya orang yang sudah hancur badannya. Itu nggak boleh langsung begitu. Debunya apanya digeser dulu, baru yang baru taruh di situ. Taruh di situ. Saking udah penuhnya, bahasa saya udah tumpuk aja. Tumpuk, yang penting sama orang yang dia udah kenal. Apa emaknya, apa bapaknya, apa adiknya, apa saudaranya, apa tetangganya, pokoknya kenal aja. Yang bukan dia mahramnya. Lah, udah penuh akhirnya ibu bapak sekalian. Bu, dengerin bu. Akhirnya saya berjuang. Bagaimana orang 5 tahun yang akan datang tersedia pemakaman. Akhirnya saya ngutang. Saya beli di daerah Cibarusa 2000 meter. Dari mana duitnya? Allahu a'lam. Sampai sekarang nyicil. Semuanya 400 juta. Hitung aja 250 kali 2000. Hitung aja berapa bang? Ya, banyak apa sedikit? Cicil, ada yang ngubur, bawa ke sono duitnya, ada yang ngubur, bawa ke sono. Ntar 5 tahun yang akan datang PRT, PRW, dan Pak Bimas, dan semuanya, Babinsa, insya Allah bisa dimakamin yang jauh di sono. Sekarang mah kagak pada mau ditawarin, katanya jauh.
Ntar kalau orang lain yang udah dimakamin di sono penuh lagi, kita disalahin. Ada yang datang, saya mau dimakamin, nggak mau tumpuk. Ya udah di sono mau nggak? Ogah kejauhan, jauh. Sekarang, besok 5 tahun yang akan datang mah dekat. Makin dekat ini dunia dibikin sama Allah. Ganggang dunia ini dibikin dekat sama Allah. Doain biar cepat lunas. Itu pemakaman kita itu sejati makmur. Orang sono banyak ambek, doain juga. Kagak boleh makamin kalau belum ada musola. Dia cuma sederhana permintaannya, saya kagak ada musola, pengen dibangunin musola biar cepet ngebangun. Ya Bu, nih kalau mau ngebantu, saya mau bangunin musola di pemakaman itu. Akhi Ustadz Saiful, Pak Saiful Bahri, tuh hubungin. Kali mau bantu 100.000, 200.000, beliin apa kayak di sono, jadi kasih saya, lihat aja ke sono. Soalnya kakaknya dia wakil saya di dalam kepengurusan pemakaman, yaitu Bang Yadi. Insya Allah kita ketemu lagi. Doakan kami, mudah-mudahan selalu sukses di dalam menyelenggarakan pemakaman khusus untuk orang-orang Jati Makmur. Nggak perlu dia itu harus kampung kita aja, Jawa boleh, Sunda boleh, pokoknya yang tinggal di desa Jati Makmur. Allahu a'lam bishawab. Saya minta izin, insyaallah kita ketemu lagi, panjang umur, sehat walafiat. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.